semuanya, perkenalkan saya Frisia Nindadia Carolina NIM 8 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dari Universitas Veteran Bangun Nusantara. Sebelumnya saya memiliki usaha yaitu Inivable Kids yang jualannya online dan berbagai macam varian jualan kami. Kemungkinan hari ini akan diwawancarai oleh teman-teman saya yang mungkin teman saya tahu kalau saya punya bisnis, tapi mereka tidak tahu bisnis saya lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan mewawancarai teman kami yang memiliki usaha UMKM untuk mengetahui bagaimana perjalanan dan pengalaman dalam menjalankan usahanya. Perkenalkan, saya Artika Dwi Aprilia, NIM 16. Saya Cinta Fadila Rosita NIM 21. Saya Frisia Nindadia Carolina NIM 8. Saya Nadia Reka Alvinda NIM 20. Saya Valentina Dwi Anggraini NIM 2. Baik, kita mulai wawancaranya. Yang pertama, bagaimana cara Anda merumuskan strategi, menerapkan strategi, dan mengevaluasi strategi? Mungkin kalau untuk pertanyaan itu, saya merumuskan strategi itu mencari tren makanan yang sedang hits ya di anak muda sekarang, tentunya di umuran kita juga. Habis itu saya menentukan harga jual atau menghitung HPP-nya dulu. Habis itu kan kita jual. Nah, kita jual itu kita dapat mengevaluasi gimana nih kurangnya, gimana nih produknya, kurang apa gitu sih Kak. Terus selanjutnya, apa visi jauh ke depan dari usaha Anda? Apa tujuan jangka pendek usaha Anda? Apa yang Anda lakukan sekarang untuk mewujudkan visi dan tujuan tersebut? Untuk visi jangka panjangnya itu ya gimana sih biar usahanya itu bertahan lama gitulah, dikenal luas oleh UMKM, memiliki pelanggan tetap. Kalau untuk memiliki pelanggan tetap dan royal itu sudah ada, bahkan banyak sekali. Kalau untuk visinya lagi yang untuk jangka panjang itu membuka cabang sih atau boot gitu. Kalau untuk tujuan jangka pendeknya ya meningkatkan penjualan aja. Selanjutnya, apa peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, pesaing, konsumen, pemerintah, masyarakat, tekanan dan iklim atau cuaca usaha Anda? Kalau untuk peluang itu permintaan masyarakat sekitar atau ya umumnya Gen Z itu kan pada suka dessert nih. Dan untuk peluangnya lagi itu saya menggunakan media sosial sebagai media promosi kami, yaitu TikTok, IG maupun WA, serta layanan pesan antar atau COD. Kalau rumahnya dekat bisa saya delivery gitu. Kalau untuk ancaman sih banyak yang jual produk itu serupa gitu. Sama selera konsumen yang cepat berubah. Jadi untungnya di kami itu banyak produknya, varian produknya gitu, dan itu ganti-ganti setiap open PO gitu. Selanjutnya, apa kekuatan dan kelemahan lingkungan internal seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasi atau produksi usaha Anda? Balik lagi, kalau untuk kekuatan itu produk yang saya produksi itu memiliki banyak varian. Contohnya ada brownies, cheesecake, terus ada dimsum, sama yang menu baru itu ada donat dari pumpkin donat. Itu kekuatannya lagi, aku menggunakan bahan yang tengah-tengah, jadi bukan yang kelas premium, bukan yang kelas bawah. Jadi saya memix antara bahan premium sama bahan yang biasa saja gitu. Jadi rasanya lebih oke lah, harganya juga lebih oke gitu. Kalau untuk kelemahan sih yang modalnya terbatas karena saya itu mulai dari uang saku kuliah saya yang saya kumpulkan, sama
jumlah tenaga kerja yang masih sedikit. Karena apa? Karena kalau saya mengambil orang yang tiap hari masuk itu saya nggak bisa ngebagi waktu antara kuliah sama jualannya itu, jadi cuma manggilnya freelance itu. Selanjutnya, bagaimana cara Anda merumuskan dan menentukan strategi usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan? Kalau itu gini sih, kayak menganalisis kebutuhan pelanggan. Contohnya waktu event-event tertentu kayak misal hari raya Idul Fitri itu kan mereka butuh hampers atau parcel gitu. Nah, kita menjadikan produknya itu menjadi hampers gitu. Bagaimana cara Anda menerapkan strategi yang telah dibuat? Strategi yang telah dibuat ya tetap menjaga kualitas aja sih, sama yang tentunya rasa, terus kepercayaan customer terhadap kita gitu. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana usaha Anda mengevaluasi penerapan strategi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan? Mengevaluasi itu ya kan variannya banyak nih, kita evaluasi mana yang paling best seller gitu. Contohnya di kita itu ada dimsum, itu hampir setiap hari jadi kita jualan dimsumnya itu tuh. Kemudian bagaimana cara usaha Anda untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar? Masyarakat sekitar lebih tepatnya ke manggil freelance itu ya, itu kan pastinya saya manggil tetangga-tetangga saya dulu yang sekitaran rumah. Terus selanjutnya untuk pembelian bahan baku, contohnya pumpkin atau pisang, itu saya membeli di petani rumahan yang dijual ke pasar. Kemudian, apakah usaha Anda terpengaruh oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan bagaimana cara Anda untuk menyikapinya terhadap hal tersebut? Kalau terpengaruh sih terpengaruh sangat ya, karena secara sekarang bahan packaging itu naik, bukan naik lagi sih, memang ganti harga ya, yang awalnya 8.000 menjadi 16.000 gitu. Kalau untuk nyikapinnya saya naikin harga sih Mbak. Misal contohnya apa ya, dimsum yang awalnya include chili oil sekarang nggak include karena yaitu memang bahan packagingnya itu naik semua gitu. Tapi untuk naikin harga itu bukan tentu untuk gimana ya, mencari keuntungan, tapi untuk menjaga kualitas dari produknya itu gitu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja wawancara yang dapat kami lakukan. Sebelumnya terima kasih kawan Dea udah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Semoga usahanya semakin sukses dan terus berkembang. Demikian dari wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.